Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratipa, NIM saya 221010566660, nomor absen saya 28. Saya dari Prodi Manajemen 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah ekonomi dan kebijakan ekonomi. Batasan dan permasalahan. Ilmu ekonomi memang telah muncul sejak zaman Yunani kuno atau sejak Romawi. Setelah itu mulai digunakan oleh seorang ilmuwan, Xenophon. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi dengan demikian, oikos nomos berarti tata aturan rumah tangga. Batasan-batasan ilmu ekonomi begitu banyak jumlah dan ragamnya. Sebanyak dengan lamanya manusia memperhatikan terhadap masalah-masalah ekonomi itu sendiri. Dua versi awal kelahiran ilmu ekonomi. Yang pertama, menyatakan bahwa kelahiran ilmu ekonomi terjadi sejak lahirnya kaum Socrates, yakni pada saat tulisan Francois Quesnay Prancis yang berjudul Traité Ekonomi merupakan karya pertama yang memandang kehidupan perekonomian sebagai suatu sistem yang sudah ditentukan dan suatu sistem yang diatur oleh hukum-hukum tersendiri. Atas dasar tersebut, kaum Socrates dipandang sebagai peletak dasar ilmu ekonomi yang pertama. Yang kedua, menyatakan bahwa titik awal kelahiran ekonomi sebagai ilmu setelah terbitnya buku Adam Smith 1776 yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nation, yang sering disingkat The Wealth of Nation. Mereka beranggap bahwa Adam Smith dengan karyanya itu berhasil menjelaskan bahwa ekonomi telah memenuhi kriteria dasar keilmuan, yakni memiliki objek baik formal maupun material, mempunyai metodologi atau pendekatan, dan tersusun sangat sistematis. Di samping itu, ekonomi memenuhi 3 aspek persyaratan ilmiah, yaitu aspek ontologi, epistemologi, maupun aspek aksiologi. Dari dua pandangan di atas, pandangan kedua lebih kuat argumentasinya. Oleh karena itu, sampai sekarang Adam Smith dianggap merupakan tokoh utama yang melahirkan ilmu ekonomi. Adam Smith dinobatkan sebagai bapak ekonomi. Batasan ilmu ekonomi. Untuk lebih mempermudah memahami ilmu ekonomi, biasa orang akan melihat apa dan bagaimana definisi itu dikemukakan. Untuk itu, marilah kita urutkan mengenai batasan-batasan ilmu ekonomi sejak pertama ekonomi menjadi ilmu. Batasan yang pertama tentang ilmu ekonomi adalah Adam Smith, yaitu Political Economy as an Inquiry into the Nature of the Wealth of Nation. Wealth is an annual product of land and labor of the society. Kemudian batasan lain yang dikemukakan seorang ekonomi Inggris, Alfred Marshall, 1880-1920. Dalam bukunya Principles of Economy memberikan batasan sebagai berikut. Political economy or economy is a study of mankind in the ordinary business life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the achievement and with me as of the national justice of well-being. Dari dua batasan di atas bahwa politik ekonomi dan ilmu ekonomi masih mempunyai arti yang sama, karena itu pendapat di atas biasa digolongkan kepada kaum klasik. Pada saat ini politik ekonomi sudah berdiri sendiri dan tidak lagi disamakan dengan ilmu ekonomi. Sekarang saya kemukakan batasan-batasan ilmu ekonomi lain yang akan memberikan gambaran agar para mahasiswa dapat menganalisis dan membandingkan dari setiap batasan tersebut. Fred Roger Fairchild 1954 dalam bukunya Principles of Economics menyatakan economic is the study of man activities devoted to obtaining the material means for the satisfaction of his wants, that the material means which serve to satisfy human wants include human beings as well as external objects. Gergelan Batch dalam buku Economic and Introduction to Analysis and Policy menjelaskan bahwa economic is the study of how the goods and services we want get product and how they are distributed among us. Batasan yang dianggap paling modern dikemukakan oleh Leonel
Robin 1945 dalam bukunya yang berjudul An Essay on the Nature and Significance of Economics Economics as the Science which studies human behavior as a relationship between and scarce mean which have alternative yes. Masih banyak definisi ilmu ekonomi yang lain seperti yang disampaikan dalam bukunya Ekonomik yang dikarang oleh ekonom terkenal saat ini Paul Samuelson. Antara lain, satu, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut produksi dan transaksi di antara banyak orang. B. Kedua, ilmu ekonomi menganalisis setiap gerakan dan perusahaan yang terjadi dalam keseluruhan ekonomi, misalnya kecenderungan tren dalam harga hasil produksi dan pengangguran. Begitu gejala tadi terlibat, maka ilmu ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan ekonominya. Ketiga, ilmu ekonomi merupakan ilmu mengenai pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber daya produksi yang langka atau terbatas. Misalnya tanah, tenaga kerja, mesin, keterampilan teknis untuk memproduksi berbagai komoditi, misalnya beras, daging, pakaian, televisi, jalan raya, senjata, dan menyalurkan ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsikan. Yang keempat, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai perilaku manusia dalam mengusahakan dan mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya. Yang kelima, ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang uang, suku bunga, modal, dan kekayaan. Kemudian dari sekian banyak definisi di atas, Samuelson membuat rangkuman yang banyak disepakati oleh kebanyakan ahli ekonomi sebagai berikut. Ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Dari batasan-batasan yang telah dikutip di atas, tampak bahwa arah perkembangan ilmu ekonomi selama ini ditandai oleh pusat perhatian para tokoh ekonomi. Hal itu menjadi semakin jelas di mana para tokoh ekonomi tersebut dalam memberikan pesan ilmu ekonomi terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, memberikan pesan ilmu ekonomi dengan melakukan pada dua asumsi posisi, yaitu manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan sumber yang tersedia guna memenuhi kebutuhan tersebut relatif terbatas. Kalau batasan atau definisi ilmu ekonomi didasarkan pada dua proposisi tersebut di atas, maka definisi ilmu ekonomi tersebut disebut definisi formal. Tindakan dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil yang baik. Secara ringkas, prinsip ekonomi menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil tertentu, biaya yang dikeluarkan harus sekecil mungkin. B, dengan biaya tertentu harus menghasilkan produk semaksimal mungkin. Jadi prinsip yang pertama menunjukkan bahwa dalam melakukan pemilihan harus didasarkan pada pemilihan biaya yang paling efisien. Sedangkan yang kedua menunjukkan bahwa pemilihan berdasarkan pada aspek produktivitas, efisien dan produktivitas memang merupakan dua istilah yang melekat dan menjiwai kegiatan ekonomi. Kebijakan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki prospek yang positif, namun tetap mengalami sejumlah risiko. Oleh sebab itu, ada 3 prinsip dasar kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan. Yang pertama, kebijakan ekonomi harus berorientasi kepada masa depan. Terkait hal tersebut, harus ada sasaran akhir yang perlu disepakati terkait kebijakan ekonomi. Selain itu, harus ada pula panduan yang jelas mengenai kebijakan ekonomi yang diambil. Yang kedua, kebijakan ekonomi harus berkesinambungan dan bersinergi dengan baik. Selain itu, kebijakan ekonomi juga harus seminimal mungkin tidak mengalami perubahan yang sifatnya substansif. Harus menghindari perubahan substansif kebijakan dalam waktu singkat, misalnya karena kurangnya koordinasi antara sektor atau pengaruh dinamika politik. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang diambil harus berimbang. Contoh adalah keseimbangan kebijakan jangka pendek dan panjang, kuantitas dan kualitas pertumbuhan, serta keseimbangan antara sektor konvensional dan modern. Terkait 3 kebijakan ini pula harus diperhatikan 3 elemen utama pertumbuhan ekonomi,
Tiga elemen tersebut antara lain penguatan modal, fisik, penguatan manusia, dan peningkatan produktivitas. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro selalu menaruh perhatian yang begitu besar terhadap peranan pemerintah dalam mengenai masalah-masalah yang ada di negara. Mereka masing-masing ada pun kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi perekonomian makro. Kebijakan tersebut ada 3 jenis, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan pertumbuhan. Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui keputusan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pada tahun 1930-an, Keynes mengeluarkan suatu gagasan bahwa kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat output dan peluang kerja, ataupun dengan kata lain Keynes yakni pemerintah memotong pajak atau menaikkan. Kebijakan moneter, selain pajak dan pengeluaran, ada lagi variabel yang dikendalikan oleh pemerintah, yaitu jumlah uang beredar. Adanya kendali pemerintah pada jumlah uang beredar di perekonomian sehingga pemerintah membutuhkan suatu lembaga yang disebut Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia bernama Bank Indonesia (BI), sedangkan di Amerika Serikat bernama Federal Reserve Fed. Adanya bank sentral tersebut tidak hanya mengendalikan jumlah uang beredar, karena jumlah uang yang beredar yang ditawarkan bank sentral akan mempengaruhi tingkat harga keseluruhan, tingkat suku bunga, dan tingkat kurs mata uang asing, tingkat pengangguran, dan tingkat output, sehingga para ahli ilmu ekonomi makro mengalami keraguan untuk menetapkan seberapa luas pengaruh dan kebijakan moneter. Kebijakan pertumbuhan. Banyak ahli ekonomi tidak percaya akan kemampuan pemerintah untuk mengatur siklus bisnis secara akurat dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Menurut mereka, seharusnya kebijakan pemerintah fokus terhadap bagaimana merangsang penawaran agregat sehingga dapat merangsang perubahan potensial, output yang potensial, dan pendapat agregat. Kekhawatiran para ahli ekonomi makro adalah kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih tinggi atau defisit dari pengumpulan pajak. Sebenarnya menguras seluruh simpanan tabungan yang seharusnya mengalir ke dunia bisnis untuk sebagai investasi modal. Sedangkan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan adalah dengan mengurungkan tarif pajak sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi. Dan yang terakhir, siklus bisnis. Ilmu ekonomi makro membahas baik tren jangka panjang maupun fluktuasi jangka pendek yang merupakan bagian dari siklus bisnis. Dan kebanyakan variabel ekonomi makro mengalami gelombang naik dan turun sepanjang waktu. Dan perekonomian secara keseluruhan mengalami periode kemakmuran dan periode resesi. Salah satu ukuran ekonomi adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi selama setahun atau Gross Domestic Product (GDP). Saat kita membahas tentang ingat pertumbuhan rata-rata, maka sesungguhnya perekonomian tidak konstan per tahun, tapi mengalami pertumbuhan yang biasa di bawah target ataupun di atas target yang telah ditentukan. Sehingga kita perlu membedakan antara tren kinerja ekonomi jangka panjang atau sekuler dan variasi jangka pendek atau siklikal. Itu saya menjelaskan tentang masalah ekonomi dan kebijakan ekonomi. Kalau ada salah kata kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.